dalam firman-Mu, teguhkan terus Tuhan. Dalam Roh Kudus terus berbicara pada kami Tuhan. Sehingga di tengah perjalanan kehidupan kami boleh semakin peka terhadap suara Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati. Terima kasih buat persekutuan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bukan hanya mau mendengarnya Tuhan, tetapi kami mau mengalami. Karena itu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan memimpin menyertai setiap langkah, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga saudara sekalian menjadi pribadi-pribadi yang diperhitungkan oleh Allah. Amin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, seberapa kita yang hadir. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan mungkin bisa menjadi bukan hanya sekedar informasi ya, tetapi bisa menjadi satu kendaraan buat kita untuk menyampaikan kepada saudara-saudara seiman kita atau orang-orang yang sudah lama barangkali tidak bergereja atau meninggalkan Tuhan untuk boleh bersama-sama bergabung di dalam MCM. Nah, Bapak Ibu, MCM itu memiliki dua kendaraan untuk mewujudkan visi misi daripada Allah untuk membawa perubahan bagi pribadi-pribadi yang Allah izinkan untuk mengalami dia. Yang pertama itu adalah pemuritan yang kita lakukan sepanjang tengah minggu, dan kemudian yang kedua adalah fellowship ya, persekutuan seperti hari Minggu ini. Nah, tetapi apakah keduanya berhubungan dalam arti apakah MCM itu akan dinaungi oleh gereja? Enggak ya. MCM itu adalah sebuah lembaga, dalam arti nanti ke depannya kalau Tuhan izinkan ini hanya sifatnya adalah pelayanan yang murni, benar-benar pelayanan. Nah, tetapi kalau yang hari Minggu ini akan dikoordinir oleh satu tim yang akan mensupport gitu loh ya keberadaan daripada pelayanan yang tengah minggu. Jadi MCM yang tengah minggu itu benar-benar murni adalah pelayanan ya, dalam arti lembaga ke depannya bukan gereja. Nah, apa aja yang dilakukan sepanjang tengah minggu ini? Ya, yang pasti yang tengah minggu ini hari Selasa, Bapak Ibu kalau ada waktu mari kita sama-sama membawa pergumulan daripada keluarga kita di dalam doa. Kita akan growing together, ya akan bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan doa jam 6.30, hanya 30 menit tidak lebih. Ya, karena selanjutnya itu akan dipakai untuk persiapan leader yang akan menolong setiap jenjang usia yang Tuhan percayakan. Dan hari Rabu itu ada growing together-nya itu adalah untuk khusus wanita. Ya, kenapa dibedakan, dipisahkan dengan yang lain-lain? Kenapa tidak langsung suami istri saja? Karena perempuan-perempuan juga memiliki pergumulan sendiri yang harus ditolong. Nah, oleh karena itu hari Rabu untuk yang Rabu pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu adalah pemuritan jam 7 malam. Nah, kami mengundang Bapak Ibu atau barangkali ada rekan-rekan yang bisa bergabung, yuk kita sama-sama. Nah, kemudian yang hari Kamis itu ada pria jam 7 juga, hari Sabtu itu ada anak-anak jam 9, dan kemudian hari Minggu sore itu ada remaja dan juga ada pemuda ya di hari ini ya, sore dan malam, menjelang malam. Oke, lanjut, kita masih ada PR nih, ya masih ada PR2. Ya, PR2-nya nanti jam 6 itu ada nonton bareng nih untuk anak SMP dan SMA. Dan kemudian nanti setelah itu dilanjutkan jam 7-nya itu ada skema yaitu untuk pemuda. Pemuda itu adalah mahasiswa dan pekerja muda usia 30 tahun ke bawah ya. Lalu 30 tahun ke atas boleh enggak? Ya boleh saja. Ya kalau mau bergabung silakan. Nah, tapi kita belum ada kelas khusus untuk yang 30 tahun ke atas. Silakan. Nah, ini yang tadi saya katakan kendaraan yang kedua itu adalah Sabat. Nah, kita mau jadikan hari Minggu itu sebagai satu wadah, satu kesempatan membangun mezbah Tuhan untuk mengembalikan ucapan syukur kita karena satu minggu Tuhan sudah menyertai keluarga kita, menolong kita mengalami perubahan, dan hari Minggu itu akan kita jadikan sebagai satu ucapan syukur.
Dan apakah semua yang ikut tengah minggu itu bisa ikut hari Minggu? Tidak ya, belum tentu ya. Kalau mereka sudah punya gereja sendiri, ya kita sarankan tetap ada di gereja sendiri. Tetapi kalau mereka mau bersama-sama menjadi satu keluarga dengan MCM untuk hari Minggu, ya kami sangat terbuka sekali. Yuk kita sama-sama mengalami Tuhan. Dan itu diadakan hanya 1 jam, 60 menit saja ya setiap minggu by Zoom. Nanti pada awal bulan baru kita onsite. Dan kita bersyukur ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Nah Bapak Ibu, kemarin itu pada waktu hari Selasa itu kita ada pertemuan para leader. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan kenapa? Karena sudah terkumpul dari buah sulung mereka itu kurang lebih sekitar 10.250.000 rupiah. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Tuhan percayakan satu berkat untuk dititipkan kepada MCM, kami sangat terbuka sekali. Nah, lalu berkat-berkat itu dipergunakan untuk apa? Untuk semua pembiayaan untuk perjalanan yang tengah minggu. Ya, karena tengah minggu itu untuk anak-anak, untuk yang pria, wanita itu membutuhkan dana yang cukup besar juga gitu loh. Karena nanti ada acara-acara yang membangun keterikatan sebagai satu keluarga di dalamnya. Dan nanti kalau kita sudah onsite, kita juga membutuhkan dana dan kita juga memiliki keluarga-keluarga yang kita harus support setiap bulannya. Ya. Nah, ini puji Tuhan kemarin hari Selasa itu sudah terkumpul 10.250 dari beberapa keluarga. Dan kalau Bapak Ibu hari ini dipercayakan untuk memberikan persembahan, kolekte ataupun ucapan syukur persepuluhan, dititipkan silakan. Ini ada bendahara yaitu Ibu Lia dan ini adalah barcode-nya. Nah, BCA ya. Nah, kalau tidak ada BCA bisa pakai OVO. Ya, silakan difoto dan kemudian bisa dipermudah dengan menggunakan barcode dari OVO. Ini juga bisa dipergunakan. Nah, Bapak Ibu, MCM juga melakukan sebuah gerakan yang namanya Rp1.000 per hari. Nah, gerakan Rp1.000 itu maksudnya apa? Bapak Ibu, kita tahu ya, kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Dan kita hidup bukan hanya di seputar rumah kita, tetapi kita juga ada di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah bangsa kita. Dan kita tahu ada satu mandat yang Tuhan percayakan untuk bermisi bersama dengan Dia. Nah, kita mungkin nggak bisa memberikan banyak gitu ya, tetapi Rp1.000 ini kita bisa tabung setiap hari gitu ya. Dan nanti kalau onsite gitu ya, kita bisa bawa untuk kita doakan sama-sama. Ya, kita bisa tabung sedikit-sedikit 1.000 untuk kita kumpulkan dan nanti kita akan kelola itu untuk menyalurkannya untuk memberkati bangsa dan negara kita. Nah, ini ada gerakan Rp1.000. Nah, ini laporan keuangan yang sudah tertulis 10.250. Terima kasih untuk setiap keluarga yang sudah mengambil bagian. Oke, dan minggu depan Bapak Ibu kita akan melanjutkan tema kita hari ini, yaitu kita akan lebih dalam lagi mengenal panggilan Tuhan sebagai seorang murid. Karena Tuhan tidak membutuhkan follower, tidak membutuhkan hanya sekedar orang percaya, tetapi seorang murid. Dan kita akan melihat bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan di balik kata kemuridan itu. Nah, ini akan dilayani oleh Danielson Christian, eksposisi ya, kita akan belajar bersama-sama lebih dalam dari Lukas 24 ayat 48. Nah, ada doa syafaat, Bapak Ibu nanti akan segera kalau Bapak Ibu berkenan dan tidak ada kegiatan yang lain, mohon tetap tinggal. Kita akan berdoa secara khusus untuk beberapa pokok doa ini, untuk Pauline, untuk Philip, dan juga untuk sekolah yang hari ini sedang ditawarkan apakah akan online atau onsite, ya. Dan kemudian kita akan berdoa untuk pendistribusian vaksin dan juga pada pergumulan-pergumulan doa pribadi. Nah, Bapak Ibu kalau berkenan, jangan tinggalkan ruangan sebentar, kita akan masuk ke break room dan kita akan bersama-sama berdoa.